Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang dimana masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan juga kelapangan waktu sehingga saya bisa melaksanakan tugas yang diberikan. Salat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai masyarakat marginal ataupun fenomena masyarakat marginal, yang dimana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Sosiologi Pembangunan yang diampu Pak Rahman sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan fenomena masyarakat marginal, melihat lebih dekat masyarakat marginal. Masyarakat marginal adalah kelompok penduduk yang hidup di luar akses dan kurang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Masyarakat marginal ini adalah kelompok yang terpinggirkan dari arus utama dan tidak memiliki akses penuh terhadap sumber daya dan kesempatan yang sama seperti masyarakat umum lainnya. Definisi masyarakat marginal. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari arus utama dan mereka tidak memiliki akses penuh terhadap sumber daya dan kesempatan yang sama dengan masyarakat umum lainnya. Kemudian, masyarakat marginal ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah tingkat ekonomi rendah, kedua ada minim pendidikan dan keterampilan, kemudian ada bermukim di daerah kumuh atau terpencil, kemudian mengalami diskriminasi dan stigma, kemudian kesulitan mengakses layanan publik. Masyarakat marginal ini merupakan kelompok penduduk yang terpinggirkan dan tidak terlayani secara memadai oleh sistem sosial dan ekonomi. Mereka sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Berikut ada contoh masyarakat marginal. Bisa kita lihat di gambar ini. Gambar pertama itu adalah ada pengemis dan tunawisma, yang dimana pengemis ini adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada belas kasihan orang lain. Kemudian ada tunawisma, di mana ini adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Kemudian ada pemulung dan pekerja informal, di mana pemulung ini adalah orang yang mengumpulkan sampah untuk dijual kembali, dan bisa kita lihat ada pekerja informal. Kemudian ada warga penduduk eks lokalisasi prostitusi, yang dimana ini adalah mantan pekerja seks komersial dan warga sekitar yang terdampak di dalam stigma dan diskriminasi. Kemudian ini ada penyebab terbentuknya masyarakat marginal. Masalah masyarakat marginal dapat timbul akibat faktor-faktor seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, konflik sosial, diskriminasi, dan kurangnya infrastruktur. Ketika populasi masyarakat marginal meningkat, tantangan sosial dan ekonomi semakin kompleks. Dimulai dari faktor kemiskinan. Kemiskinan struktural ini yang menghambat akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Kemudian ada diskriminasi, yang dimana stigma dan prasangka yang menghambat integrasi. Dan ada kurangnya pendidikan dan kurangnya infrastruktur, yang dimana kurangnya akses terhadap infrastruktur seperti air bersih, sanitasi, dan listrik menghambat kesejahteraan. Kemudian ada kurangnya pendidikan, yang dimana ini minimnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja. Selanjutnya ini adalah dampak sosial dan ekonomi, di mana dampak sosial masyarakat marginal ini seringkali mengalami diskriminasi dan kekerasan. Nah, diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penolakan, pengucilan, atau kekerasan fisik. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis dan sosial masyarakat marginal seperti rasa rendah diri, yang dimana masyarakat marginal ini
seringkali merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Kemudian gangguan mental, yang dimana masyarakat marginal ini bisa kita bilang rentan mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau stres. Kemudian perilaku menyimpang. Masyarakat marginal ini rentan sekali melakukan perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, atau kekerasan. Selain itu, masyarakat marginal ini juga seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai hak dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat mayoritas. Nah, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup mereka, seperti kekurangan gizi, di mana masyarakat marginal ini seringkali mengalami kekurangan gizi karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Selanjutnya penyakit, yang dimana mereka rentan mengalami penyakit karena mereka tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian pembelajaran, di mana anak-anak dari keluarga masyarakat marginal ini seringkali kesulitan untuk belajar karena mereka tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kemudian ada dampak ekonomi, yang dimana masyarakat marginal ini seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, yang dimana hal ini disebabkan berbagai faktor seperti kemiskinan, yang dimana masyarakat marginal ini seringkali berada di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian ada pengangguran, di mana masyarakat marginal ini rentan mengalami pengangguran karena mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, ketidakmampuan mengakses kredit, di mana seringkali masyarakat marginal ini tidak memiliki akses terhadap kredit sehingga mereka tidak dapat memulai usaha atau mengembangkan usaha mereka. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat marginal. Seperti masyarakat marginal ini seringkali hidup dalam kemiskinan, kemudian ada ketidakstabilan ekonomi, mana mereka rentan mengalami ketidakstabilan ekonomi karena mereka tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil. Kemudian ada peningkatan kriminalitas, di mana masyarakat menjadi rentan melakukan kriminalitas karena mereka tidak memiliki cara lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selanjutnya ada upaya mengatasi masalah masyarakat marginal. Yang pertama itu pengentasan kemiskinan, yang dimana program-program dari pemerintah seperti bantuan sosial, pelatihan-pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kehidupan masyarakat marginal. Kemudian kedua, ada peningkatan akses dan layanan seperti investasi dalam infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, dan transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat marginal. Kemudian ada penghapusan diskriminasi, yang dimana ini mendorong kesadaran toleransi dan keadilan sosial melalui pendidikan dan kampanye publik dapat membantu menghapus diskriminasi terhadap masyarakat marginal. Nah, ini adalah salah satu upaya pemberdayaan masyarakat marginal, yang dimana ini pertama ada peningkatan keterampilan, yang dimana program pelatihan keterampilan ini membantu masyarakat marginal memperoleh keahlian untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengakses peluang kerja yang lebih baik. Kemudian ada pemberdayaan komunitas, di mana komunitas yang peduli membangun kapasitas masyarakat melalui pelibatan mereka dalam pengambilan keputusan, pengembangan usaha kecil, dan akses terhadap sumber daya. Kemudian ada pendidikan komunitas, yang dimana ini membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat marginal untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Nah, jadi dari ketiga gambar ini ada lagi, yang dimana upaya untuk pemberdayaan masyarakat marginal, salah satunya itu adalah peningkatan kesadaran masyarakat, yang dimana masyarakat ini perlu didorong untuk lebih memahami dan menerima keberadaan masyarakat marginal. Kemudian ada juga upaya
pemberdayaan masyarakat marginal yang dimana seperti bansos tadi dan jaminan kesehatan, kemudian pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Kemudian di sini juga perlu peran organisasi non pemerintah yang dimana sebagai penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan, kemudian program pemberdayaan ekonomi, kemudian juga diperlukan keterlibatan masyarakat sipil, yang dimana untuk kampanye peningkatan kesadaran, kemudian advokasi kebijakan yang adil. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam mengatasi masalah masyarakat marginal. Yang pertama itu ada ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana ketidakadilan distribusi sumber daya dan kesenjangan di masyarakat menjadi hambatan mendasar dalam mengatasi masalah masyarakat marginal. Kemudian kurangnya sumber daya, di mana keterbatasan dana, tenaga, dan infrastruktur menjadi tantangan dalam merancang dan melaksanakan program-program pemberdayaan. Kemudian ada masalah budaya dan stigma, di mana stigma sosial dan budaya ini melekat pada masyarakat marginal, di mana seringkali menghambat upaya pemberdayaan dan integrasi mereka ke dalam masyarakat yang lebih luas. Nah, untuk mengatasi masalah masyarakat marginal ini diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik pihak pemerintah, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah. Namun, upaya tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama itu adalah kebijakan yang diskriminatif, yang dimana pemerintah sering mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif terhadap masyarakat marginal. Misalnya, kebijakan yang membatasi akses masyarakat marginal terhadap pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan. Nah, kebijakan ini membuat masyarakat marginal semakin terpinggirkan. Kemudian ada diskriminasi dan kekerasan, di mana masyarakat marginal ini sering mengalami diskriminasi dan kekerasan. Misalnya masyarakat marginal ini sering ditolak untuk mendapatkan pelayanan publik atau bahkan dianiaya. Diskriminasi dan kekerasan ini membuat masyarakat marginal semakin rentan dan sulit untuk bangkit. Kemudian ada kurangnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan, yang dimana masyarakat marginal sering tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang memadai. Hal ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memperbaiki taraf hidup mereka. Kemudian ada kurangnya partisipasi masyarakat, yang mana masyarakat marginal ini sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Hal ini membuat mereka merasa tidak memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Kemudian ada kurangnya sumber daya, di mana upaya untuk mengatasi masalah masyarakat marginal membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi keuangan, kemudian dari segi tenaga maupun waktu. Sumber daya ini seringkali tidak tersedia secara memadai. Nah, kemudian ada solusi untuk mengatasi tantangan ini. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut ini diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Nah, yang pertama itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat dan tidak diskriminatif, di mana kebijakan ini harus berpihak pada kepentingan masyarakat marginal dan menjamin hak-hak mereka. Kemudian ada masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak mereka. Masyarakat ini perlu menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Kemudian organisasi non-pemerintah perlu terus berperan dalam memberikan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat marginal, di mana organisasi non-pemerintah ini dapat membantu masyarakat marginal untuk meningkatkan kapasitas diri dan mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan. Nah, upaya untuk mengatasi masalah masyarakat marginal ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak,
Dengan kerjasama yang solid, diharapkan masalah masyarakat marginal ini dapat diatasi dan mereka dapat hidup dengan layak. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Masyarakat marginal membutuhkan perhatian dan tindakan yang tepat guna memecahkan masalah struktural yang menyebabkan terbentuknya kelompok ini, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, meningkatkan akses layanan, dan memberdayakan komunitas adalah langkah penting dalam mengatasi masyarakat marginal. Kemudian analisis saya yaitu adalah masyarakat marginal ini adalah masyarakat yang berada di luar atau di pinggiran masyarakat mayoritas. Mereka seringkali mengalami diskriminasi dan marginalisasi sehingga sulit untuk mengakses berbagai hak dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat mayoritas. Kemudian penyebab marginalisasi masyarakat ini ada berbagai faktor, yang mana itu ada tadi faktor ekonomi, mana masyarakat yang miskin tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pendapatan yang rendah, cenderung lebih rentan mengalami marginalisasi. Kemudian ada faktor sosial, di mana masyarakat memiliki perbedaan budaya, agama, atau ras. Ini juga cenderung lebih rentan mengalami marginalisasi. Kemudian ada faktor politik, di mana mereka yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan politik juga cenderung lebih rentan mengalami marginalisasi. Nah, marginalisasi masyarakat ini dapat berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain aspek ekonomi, di mana masyarakat marginal ini seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kemudian aspek sosial, di mana masyarakat marginal ini seringkali mengalami diskriminasi dan kekerasan. Aspek politik, di mana mereka seringkali tidak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Nah, upaya pemberdayaan masyarakat marginal ini ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat marginal. Antara lain itu adalah peningkatan akses terhadap pendidikan, di mana pendidikan ini merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat marginal. Kemudian ada peningkatan akses terhadap pekerjaan, di mana masyarakat marginal ini perlu diberikan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak. Seterusnya ada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, di mana mereka perlu diberikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk lebih memahami dan menerima keberadaan masyarakat marginal. Kesimpulannya, masyarakat marginalisasi ini merupakan masalah sosial yang perlu ditangani dengan serius. Upaya pemberdayaan masyarakat marginal perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat. Baik, demikian presentasi materi saya mengenai fenomena masyarakat marginal. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan mudah, dan harapan saya semoga kita lebih peduli kepada masyarakat yang terpinggirkan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan antara masyarakat marginal dan teori sosiologi pembangunan dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya itu aspek penyebab marginalisasi, yang dimana teori sosiologi pembangunan memandang bahwa marginalisasi masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Yang dimana faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan masyarakat marginal mengalami berbagai keterbatasan sehingga sulit untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemudian ada aspek dampak marginalisasi, yang dimana marginalisasi masyarakat dapat berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, aspek sosial, politik, dan budaya, yang mana masyarakat marginal seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Mereka mengalami diskriminasi dan kekerasan. Selanjutnya ada aspek upaya pemberdayaan, di mana teori sosiologi pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat marginal, yang dimana pemberdayaan masyarakat marginal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik lainnya. Terima kasih.